Makasih sayang. Ngomong ke kamar nongol. Ada siapa lain? Suka sayang. Selamat Ayani. Saya suka nafas. Tahu dengan siapa? Arun. Pak ini kan apa? Masih suka masalahnya tinggal di rumahmu? Oh, kirain Mas Sobar, bukan? Itu yang masih coba. Kesini. Bentar ya Pak,
Ya sebelum kerja beda dari yang lain. Karena ada. Eh, lu yang jual saya Pak. Kau ya. Selamat pagi. Pagi. Ini teman baru. Iya, Namanya Aku Arumi. ini pengikut Yesus. Iya. Tata ibadah Minggu Gereja Sentosa Asih Jemaat Kampus IKSM Minggu 19 Juli 2020. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita.
Kristus menyertai kita sekalian. Kami datang Tuhan dalam kerinduan kami dalam hadirat-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu turun atas kami, menolong kami, memberkati kami, mengampuni dan menyucikan setiap kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Bila Roh-Mu yang boleh memimpin kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh ada di tempat ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah. Kami siap memuji mengagungkan Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita masih suka berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan judul lebih dari kemenangan. Thank
seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang persatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17 kita baca secara bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Berita pengakuan dosa. Roma 3 ayat 21 sampai 26 dengan judul perikop manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih. Marilah kita mengucapkan seluruh firman Tuhan demikian. 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya dan amin. Ini juga saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi ya Tuhan ya. Thank
Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada di tempat ini. Dalam setiap ujian penyembahan kami kiranya berkenan di hati. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami bagaikan tanah yang subur. Ketika firman Tuhan disampaikan, boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu dibungkus dengan kuasa dan Roh yang kudus. Biarlah Tuhan yang boleh berotoritas dan memampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga firman yang original disampaikan, nama Tuhan diagungkan. Terpuji, teragung, termulia Engkau Tuhan di tempat yang maha kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini semuanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan kita tentunya kita sering sekali diperhadapkan dengan masalah atau situasi sulit. Terkadang kita sulit untuk menyatakan sebuah kebenaran. Ya, contohnya kalau saya pernah alami ketika orang tua sedang sakit, tiba-tiba anaknya mengalami namanya kecelakaan, dan hal itu sulit untuk dijelaskan kepada orang tua. Ya kan, bagaimana keadaannya? Jadi anak-anaknya terkadang akan memberikan jawaban atau alasan supaya hal itu tidak dibahas. Dan hal itu ketika mau ditanya pun berkali-kali, ya berjuang untuk tidak menjelaskan bahwa anaknya tidak pernah. Kenapa? Karena satu, menjaga. Nanti kalau orang tua tahu, dia semakin panik, dia semakin sakit, down, ya kan? Akhirnya jadi kenapa? Akhirnya berusaha dan berjuang supaya tidak menjelaskan yang sebenarnya. Atau walaupun itu sudah ditanya berkali-kali, mungkin akan disampaikan alasan yang lain, dengan kata lain berbohong demi kebaikan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-37. Sekali lagi, dalam kitab Matius pasal 5 ayat ke-37. Mari kita sama-sama membacakannya. Kalau semuanya sudah menemukan, kalau sudah menemukan katakan amin. Amin. Hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca di ayat ke-37. Demikian, 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Dalam pembacaan kita di sana berbicara tentang jika ya hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Ada dua huruf, ya dan tidak. Firman Tuhan katakan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ketika kita mengungkapkan sesuatu hal tidak sesuai dengan kebenaran, dengan alibi atau dengan alasan, firman Tuhan katakan berasal dari si jahat. Adapun tema kita hari ini berbicara tentang integritas hamba Tuhan sejati. Kalau ditanya integritas itu apa sih? Kalau kita sering dipertanyakan atau ditanyakan dalam bangku kuliah, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus punya integritas. Harus berintegritas dong. Kalau ngomong kadang pagi A, siang B, sore C, nggak punya
integritas itu adalah sesuatu yang kita miliki sekalipun orang, maksudnya kita tetap memilih berbuat baik sekalipun orang tidak melihat. Oke, ya. Jawaban kalian berdua benar. Berbicara tentang integritas, kejujuran, melakukan sesuatu hal yang baik sekalipun lingkungan kita tidak baik. Tapi boleh saya definisikan, integritas itu berbicara tentang bagaimana perkataan dan perbuatan sinkronisasi. Apa yang kamu katakan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Itu namanya integritas. Jadi jangan sampai ngomongnya A, tapi perbuatannya B. Itu sering katakan, apa sih? Cuma ngomong doang, omdo tidak gitu kan. Nggak punya integritas, nggak konsisten dengan apa yang disampaikan. Mari kita bisa melihat pendahuluan krisis kepercayaan. Dunia hari ini sedang mengalami krisis integritas. Hidup di era di mana kebohongan demi kebaikan dianggap lumrah. Janji politik mudah diingkari dan kontrak hukum dibuat berlembar-lembar hanya karena manusia tidak lagi bisa saling mempercayai kata-kata satu sama lain. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak orang krisis kepercayaan. Karena terkadang orang yang kita percayai pun mengkhianati kita. Orang yang kita sudah percayai pun terkadang membohongi kita. Oleh sebab itu, dalam pendahuluan ini disampaikan bahwa akhir-akhir ini krisis identitas. Ya, kalau kita bisa melihat pun, saat ini adalah zamannya ketika seseorang pun dikasih kepercayaan akan mengembalikan kepercayaan itu. Dikasih kelonggaran dikit, ibarat kalau kata orang melonjak gitu ya kan. Dikasih permintaan, dikabulkan permintaan satu, pengen yang kedua, pengen yang ketiga, dan pengen yang keempat. Ya mungkin akhir-akhir ini terjadi hal itu. Ketika ditolerin yang satu, pengen ditolerin yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam perikop ini, dalam pembacaan ini, itu berbicara tentang khotbah di bukit, di mana Yesus memberikan standar yang radikal bagi warga kerajaan Allah. Melalui Matius 5 ayat 37, Yesus menantang untuk kembali pada esensi kejujuran yang murni. Yesus menantang para pengikutnya, para murid-muridnya supaya kembali kepada esensi dan kejujuran yang murni. Konteks historis dan teologisnya adalah untuk memahami ayat ini harus melihat apa yang terjadi pada budaya Yahudi abad pertama. Itu dalam Matius 5 ayat 33 sampai 36. Manipulasi sumpah. Pada masa itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengembangkan sistem sumpah yang rumit. Jika bersumpah demi baik Allah, mereka merasa tidak wajib menepati kecuali bersumpah demi emas baik Allah. Dalam Matius 23 16 sampai 22, sumpah digunakan sebagai tameng hukum untuk melegalkan kebohongan. Jadi kalau kita bisa melihat dalam pembacaan yang disampaikan tadi, para ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka akan melindungi diri mereka dengan sumpah atau dengan kebohongan. Mereka janji manis untuk menenteramkan para pengikutnya. Di sana bagaimana orang ahli-ahli Taurat melakukan sesuatu demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan, demi melindungi orang-orang mereka, ahli-ahli Taurat. Ketika firman disampaikan, sering sekali terjadi, oh itu untuk jemaat, bukan untuk kita. Hukum dilakukan, hukum disampaikan, berlaku kepada para pendengarnya. Sedangkan ahli Taurat dan orang-orang Saduki dilindungi menurut versi mereka. Kalau kita pernah dengan ilustrasi bagaimana seorang pengkhotbah berbicara tentang jika kamu memiliki jubah dan saudaramu tidak memiliki jubah, maka berikanlah kepada saudaramu. Artinya apa? Ketika kamu memiliki dua helai baju, saudaramu tidak punya, berikan sama. Dan ada lagi hal-hal lain. Tapi setelah selesai berkhotbah, tiba-tiba akhirnya dalam ilustrasi itu disampaikan ada orang yang tidak punya jubah. Lalu anaknya memberikan kepada orang ini.
Lalu disampaikan kepada bapaknya, Pak, tadi saya udah kasih juga sama seorang bapak ini karena dia nggak punya. Karena tadi bapak berkhotbah, ketika punya 2 juga, orang tidak punya kita harus memberi. Nah dalam peristiwa itu lalu bapaknya bilang, itu bukan untuk kita, itu berlaku untuk jemaat, bukan untuk kita. Itulah yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita pun ketika ada suatu hukum atau peraturan sering berlaku, itu hanya untuk buat mereka. Kita mau enggak? Dan dari situ saya juga belajar ketika melakukan peraturan, buat suatu hukum, saya berusaha untuk melakukan hal yang sama apa yang saya sampaikan. Revolusi Yesus membongkar kemunafikan ini. Dia menegaskan bahwa seluruh alam semesta, baik langit, bumi maupun Yerusalem adalah milik Allah. Oleh karena itu, membawa-bawa nama hitam Allah untuk menjalani sebuah perkataan adalah bentuk manipulasi. Kalau dalam pembacaan ayat itu berbicara, janganlah engkau bersumpah demi apapun. Janganlah bersumpah demi langit, karena langit adalah milik Tuhan. Jangan bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tujuan kaki. Artinya, Yesus sedang menegaskan para muridnya dan para pengikutnya supaya tidak mengatasnamakan sumpah atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita lanjut ke selanjutnya. Ada 3 poin renungan kita dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah integritas perkataan adalah identitas warga kerajaan Allah. Ketika Yesus berkata, hendaklah kamu katakan ya jika ya, dia sedang berbicara tentang konsisten antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Itu semuanya sinkronisasi. Itu tadi yang saya sampaikan. Integritas. Integritas itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Itu sama. Jangan sampai yang kita pikirkan apa, yang kita ucapkan apa, dan yang dilakukan apa. Makanya ada istilah, ketika kita melakukan satu kebohongan, maka kita juga akan melakukan kebohongan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika kita bohong, ketika ditanya lagi, kita akan berbohong untuk menutupi kebohongan dan seterusnya. Itulah sebabnya kalau orang bilang sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kalau bahasa Jermannya pendek do Pak Digabus. Nah, Femi tahu itu. Gitu ya kan? Pendek do Pak Digabus artinya apa? Ketika seseorang berbohong, itu tidak akan lama, pasti akan ketahuan. Makanya seseorang ketika berbuat salah, ketika ditanya pasti akan ketahuan di mana letaknya. Diinterogasi, ya kan? Makanya kalau ada polisi tanya semuanya, hal-hal yang terjadi akan dilihat sinkronisasi peristiwa yang dijelaskan. Kalau dia sudah melakukan kebohongan, pasti akan ketahuan. Tadi kamu bilang ini, sekarang kamu kenapa bilang ini? Ada suatu hal yang tidak tepat. Bagi orang percaya, kejujuran bukanlah sebuah pilihan strategi, melainkan gaya hidup. Perkataan kita harus memiliki bobot yang sama, baik saat diawasi orang lain maupun saat kita sendirian. Ini yang dimaksudkan supaya hidup kita itu tidak manipulatif. Kita harus tetap hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Mau dilihat ataupun tidak dilihat, itu menjadi gaya hidup kita. Ya, jangan ketika dilihat baru kita melakukan sesuatu hal. Tapi ketika nggak dilihat, itu biarin aja. Nggak ada orang kok, nggak dilihat kok. Kita nggak diawasi kok. Harusnya tetap konsisten. Ya, sebagaimana maksudnya juga yang meliput di sini lakukan semuanya peraturan sesuai dengan arahan. Ada atau tidaknya orang tetap harus dilakukan. Yang kedua adalah bahaya lebih daripada itu, manipulasi. Yesus menutup ayat ini dengan kalimat yang keras. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mengapa
Akhirnya kita sering sekali terpikat bahkan terjerumus dalam hal-hal yang benar. Ketika kita merasa harus bersumpah dan demi meyakinkan orang lain, sumpah mati atau aku jujur atau demi Tuhan aku tidak tahu, itu adalah pengakuan tidak langsung bahwa perkataan sehari-hari kita sebenarnya tidak layak dipercaya. Sumpah lahir dari dunia yang penuh dengan saya bukan gak pernah bersumpah ya, cuma saya selalu menghindari kata sumpah aku lihat kok. Ini sebenarnya hal yang tidak baik untuk dilakukan. Walaupun ada beberapa orang melakukannya. Hal ini biasanya terjadi pada saat ada namanya persidangan atau penghakiman. Ya kan? Ketika ditanya, kamu berani bersumpah demi kitab atau demi kitab suci? Tapi kita sebagai orang percaya sering sekali dengan gampang mengatakan sumpah. Sumpah aku lihat kok. Sumpah demi Tuhan. Ya kan? Atau sumpah demi apapun itu. Firman Tuhan katakan hal itu tidak layak kita lakukan, bersumpah untuk meyakinkan orang. Karena firman Tuhan sudah jelas katakan jika ya katakan aja ya, jika tidak katakan tidak. Kalau seseorang mau percaya atau tidak itu urusannya. Karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, ketika dalam kehidupan kita banyak kekacauan, kebohongan, dan kita sampaikan kebenaran, mungkin saat itu kebenaran itu tertutup, tidak terlihat. Tapi waktu demi waktu firman Tuhan juga berkata bahwa kebenaran itu akan disingkapkan. Artinya kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jadi tetaplah melakukan kebenaran. Dan yang terakhir, karakter yang menjadi jaminan. Warga kerajaan Allah dipanggil untuk memiliki karakter yang begitu terpercaya sehingga ketika mereka berkata ya, orang lain langsung tahu itu akan terjadi. Ketika mereka berkata tidak, orang lain juga tahu bahwa itu adalah keputusan final dan jujur. Bagaimana firman Tuhan menyampaikan bahwa karakter yang menjadi jaminan. Warga kerajaan Allah dipanggil untuk memiliki karakter. Kehidupan kita harusnya memiliki karakter Kristus. Karakter berbicara tentang bagaimana hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Standar hidup kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, berkata sesuatu, kita lihat apakah firman Tuhan, apakah sesuai dengan firman Tuhan, boleh atau tidak, benar atau tidak, berguna atau tidak. Kita harus melihat standar itu karena Paulus pun berkata hal yang sama terkait kebenaran firman Tuhan. Sampai kita di ayat terakhir atau kesimpulan. Jemaah yang dikasih Tuhan, kekristenan kita tidak diukur dari seberapa rohani kata-kata yang kita ucapkan di dalam gereja, melainkan seberapa bisa kata-kata kita dipercaya di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercaya, melakukan sesuatu hal dengan jujur. Kejujuran itu bukan hanya berbicara tentang di gereja, tapi di dalam gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berkomitmen untuk mematikan setiap benih dusta, manipulasi, dan kepalsuan. Jadilah pribadi yang transparan. Biarlah ya kita berarti ya, dan tidak kita berarti tidak. Sebab dalam ketulusan itulah nama Kristus termulia. Sebagaimana kita selalu berkata, lewat kehidupan kita, lewat apa yang kita lakukan, semuanya guna hormat kemuliaan dari Tuhan. Artinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan, hendaklah kita melihat bercermin apakah itu sesuai dengan kebenaran kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami, menegur kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan kehendak-Mu.
Jika ya kami mengatakannya dan jika tidak kami mengatakannya. Karena kami tahu selain daripada itu berasal dari sejarah. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami, memampukan kami dan menuntun kami sehingga kami senantiasa hidup di dalam kekudusan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu senantiasa bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Pengakuan iman rasulia. Jemaat saya tetap berdiri. Bersama dengan gereja sepanjang abad dengan penuh iman dan pengharapan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Yehova, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam persembahan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Sementara kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan, menjadi rupa yang kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi sungguh pulang Bapa. Amin.
surga, pada saat ini kami mau menyampaikan setiap pokok doa syafaat kami dalam hadirat-Mu. Terlebih dahulu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, perkataan kami, perbuatan kami, terlebih dalam kelalaian kami. Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, beserta seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah, serta semua pihak yang diberi tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan dan integritas dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Jagalah negeri kami dari perpecahan, bencana alam, perselisihan, korupsi, kekerasan, dan segala bentuk kejahatan. Kami mohon Tuhan, curahkanlah damai sejahtera-Mu atas bangsa Indonesia, sehingga seluruh rakyat dapat hidup rukun, aman, dan saling menghormati. Jadikanlah bangsa ini semakin diberkati serta menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kami berdoa untuk seluruh rakyat-Mu dari Sabang sampai Merauke, dalam keadaan miskin, orang-orang yang mempunyai tempat tinggal, yang berkekurangan. Tuhan, tolong cukupkanlah kebutuhan mereka. Biarlah mereka senantiasa dapat bersukacita dan memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk STT IKSN Santosa ASI. Kami menyerahkan lembaga pendidikan ini ke dalam tangan pengasihan. Berkatilah pimpinan, dosen dan staf, berikanlah hikmat kekuatan agar mereka memiliki hati seorang hamba. Kami berdoa juga untuk semua rencana program ke depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, semoga dapat terlaksana dengan baik dan sejalan dengan visi misi yang Tuhan kehendaki bagi kemajuan STT IKSN. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia dalam merekrut calon mahasiswa baru yang itu dibentuk menjadi pelayan Tuhan. Kami terus berdoa bagi mahasiswa semester 7 yang pada saat ini sedang menyusun proposal skripsi dan akan juga menghadapi ujian komprehensif pada tanggal 23. Kami mohon berikanlah hikmat dalam menentukan topik penelitian yang baik dan bermanfaat. Berikan kekuatan Tuhan untuk dapat mempelajari setiap mata kuliah sebelumnya dan dapat menjawab setiap soal-soal yang diberikan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan mereka dari rasa malas dan putus asa, serta memberikan semangat dan disiplin agar mereka dapat menyelesaikan setiap proses ini dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang akan mengakhiri masa liburan dan akan kembali ke STT ini, ke kampus ini. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam setiap perjalanan, sehingga mereka dapat kembali di tempat ini dengan selamat dan kami kembali berkumpul memuji memuliakan Tuhan, melakukan setiap aktivitas kami di kampus dan di asrama. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja Santosa ASI dan penginjil. Kami menyerahkan seluruh kehidupan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, gembala sidang, majelis, pengurus dan seluruh jemaat yang beribadah dan melayani di gereja Santosa ASI. Berkatilah Tuhan dan berikan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati agar melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan bersekutu dan memuji memuliakan nama. Makanya gereja ini menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang terus kami lakukan dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan berkati setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di surga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan bersabda. Tariklah nafas dari Holy Spirit. Setiap kamu berpikir dan setiap kamu bertindak, setiap kamu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu selesai. Sampaikan shalom kiri kanan. Sampaikan shalom. Sampaikan shalom. Bahasa Jerman.